Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga sehat dan selalu dalam lindungan Allah meskipun kita lagi ditimpa musibah corona ini. Oke, kali ini saya akan bercerita tentang Syekh Abdul Qadir Al-Arnauti. Siapa beliau? Beliau adalah seorang pakar hadis kebanggaan Muslim Kosovo. Tokoh kelahiran dari Tolkota Vrela, Kosovo ini pada tahun 1928 pernah diusulkan menjadi penerima penghargaan dari Raja Arab Saudi, yaitu Raja Faisal, atas apa? Atas kiprah dakwah dan sumbangsih pemikirannya bagi dunia Islam. Pemilik nama Abdul Qadir Al-Arnauti ini memang dikenal dengan kepakarannya di bidang hadis dan fikih. Ia menjadi kebanggaan warga Kosovo. Kealiman Syekh Al-Arnaut mendapat pengakuan banyak ulama, terutama mereka yang berdomisili di kawasan Balkan. Bahkan selama tinggal di Damaskus, Suriah, Al-Arnaut pernah didaulat sebagai imam sekaligus khatib di beberapa masjid. Sikap dan pandangannya sangat berkarakter dan berprinsip. Ia terkenal gigih mempertahankan kebenaran. Banyak sekali sikap dan pandangan Al-Arnaut yang menunjukkan kegigihannya dalam membela sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan menentang bid'ah, sekaligus kemungkaran para pelakunya. Ini setidaknya tergambar dari berbagai karya yang berhasil beliau tulis. Di antaranya ada Zadul Ma'ad dan Al-Wajiz fi Manhajis Salafis Saleh wa Wasaya Nabawiyah. Al-Arnaut lahir dari keluarga yang sangat mencintai ilmu agama. Ia memiliki nama kecil pemberian dari kedua orang tuanya, yaitu Qadri Syaukil Abdu. Sebutan Al-Arnauti merupakan panggilan sebutan penisbatan bagi warga penduduk yang tinggal di pinggiran kawasan Albania pada era dinasti Turki Utsmani. Sejak kecil, ia bersama keluarga memang hidup berhijrah dan berpindah-pindah. Ini dilakukan sebagai upaya menghindari penindasan pemerintah komunis Yugoslavia saat itu di bawah etnis Serbia. Pada saat berumur 3 tahun, Al-Arnaut bersama ayahnya hijrah ke Damaskus, Suriah. Di Damaskus inilah Al-Arnaut mendapatkan hidup yang sangat kondusif pada saat itu, termasuk dapat menimba ilmu keagamaan. Al-Arnaut tidak memiliki ijazah pendidikan selain ijazah kelas 5 ibtidaiyah dari Madrasah Al-Is'af Al-Khairi. Sang ayah ketika awal di Damaskus mempercayakan pendidikan agama Al-Arnaut kecil kepada beberapa pengajian para syekh. Sebagai fondasi mencari ilmu di negeri orang, Al-Arnaut belajar Mabadi'ul Funun, kitab bekal bagi para pencari ilmu. Beliau belajar kitab ini kepada Syekh Subhi Al-Attar dan Sulaiman Gowiji Al-Albani di perkampungan Arnaut di Damaskus. Sejak remaja, Al-Arnaut pernah bekerja di Damaskus, termasuk bekerja sebagai tukang jam di toko kelontong milik pakar agama, Syekh Said Al-Ahmar. Syekh Said Al-Ahmar adalah lulusan Universitas Al-Azhar Kairo yang ada di Mesir. Dan Syekh Said saat itu sangat kagum dengan kecerdasan yang dimiliki oleh Al-Arnaut, terutama bacaan Al-Qur'annya yang memukau disertai dengan murotal dan tajwid yang sangat bagus sekali. Al-Arnaut terus memperdalam ilmu agama. Berbagai dinamika dalam mencari ilmu pernah ia lewati. Ia sempat tak disukai oleh Syekh Fartur lantaran kebiasaannya merujuk karya-karya Ibnu Qayyim yang ketika itu dicap sebagai pentolan Wahabi klasik. Peristiwa itu pun mengilhaminya untuk lebih belajar hadis dari ulama asal Albania, yaitu Syekh Abdurrahman Al-Albani. Riwayat hadis yang ia terima kebanyakan berasal dari ulama bermadhab Hanafi. Dari sinilah Al-Arnaut terdorong untuk belajar hadis secara autodidak. Perlahan namanya melambung. Al-Arnaut disejajarkan dengan Al-Albani ketika tokoh yang terakhir ini wafat. Syekh Abdul Qadir Al-Arnauti terkenal dengan budi pekertinya yang luhur, sosoknya yang selalu ceria, pandai beranekdot dan berkelakar. Ia tidak mengenal kata takabur dan tidak memandang dirinya beruntung. Semakin bertambah ilmu, maka ketawaduannya kian tampak. Ia tak segan meminta fatwa ke ulama-ulama hadis. Kerendahan hatinya itu tergambar jelas pula melalui pernyataan yang tertulis dalam berbagai karyanya. Ia selalu menuliskan kalimat berikut. Hamba yang fakir kepada Allah, Maha Tinggi lagi Maha Kuasa. Abdul Qadir Al-Arnauti Khotim, sang pengabdi. Ilmu hadis di Damaskus.
Tapi di balik ketawaduannya itu, ia adalah pribadi yang teguh memegang prinsip. Al-Arnaud juga dikenal sebagai seorang yang dermawan, pandai bergaul dengan masyarakat. Meski tetap bersosialisasi, Al-Arnaud jarang menghadiri beragam acara perayaan yang mereka gelar. Tetapi pintu rumahnya selalu terbuka untuk para penuntut ilmu. Bahkan, Al-Arnaud tak jarang kewalahan menerima tamu-tamunya. Al-Arnaud ini mengabdikan hidupnya untuk ilmu dan umat. Ia pun senantiasa menjadi sumber rujukan dan bertanya segenap muslim. Hingga pada 27 November 2004 bertepatan dengan 14 Syawal 1425 Hijriah, Syekh Al-Arnaud meninggal dunia. Kini jejak dakwah dan warisan Al-Arnauti diwariskan kepada anaknya yang bernama Mahmud Abdul Qadir Al-Arnauti yang kembali ke Kosovo dan memberikan dakwah dan ceramah di Masjid Besar Kosovo. Nah, itu dia Syekh Abdul Qadir Al-Arnauti yang mengabdikan dirinya untuk ilmu dan umat. Semoga kita bisa mengambil faedah dari cerita ini. Silakan subscribe channel ini, temukan faedah-faedah lainnya dari channel ini. Jangan lupa di like ya. Kemudian kalau ada request cerita silakan komen aja di bawah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.